Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku sekalian, selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya kembali akan membahas beberapa contoh soal yang berhubungan dengan materi pengelolaan data. Ya, materi ini sebetulnya rasa-rasanya agak ambigu ya, karena di sisi lain ada juga materi tentang pengolahan data. Tapi saya pikir tidak ada masalah, kita coba bahas saja. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit manfaat bagi teman-teman sekalian. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita coba lihat bentuk-bentuk contoh soalnya. Kita mulai dengan contoh soal nomor 1. Tapi sebelum itu saya kembali mengajak teman-teman yang ingin terlibat dalam proses menjawab soal ini, silakan siapkan catatannya. Dan apabila di antara teman-teman ada yang memiliki jawaban lain, memiliki opsi pilihan lain, silakan tuliskan di kolom komentar. Soal nomor 1, perhatikan, saya akan bacakan. Dalam pengelolaan data, manakah pernyataan berikut yang paling tepat untuk menggambarkan teknik ITL atau extraction, transformation, dan loading? Ya, kita coba lihat opsinya. A. Proses untuk mengamankan data dari akses yang tidak sah. B. Proses untuk mentransfer data dari satu sistem ke sistem lain. Kemudian C. Proses untuk mengambil, mentransformasi, dan memuat data ke dalam sistem penyimpanan. Dan D. Proses untuk mengenkripsi data agar tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Ya, kalau kita perhatikan dari opsi-opsi yang ada ini, sebetulnya kita sudah bisa menebak ya mana jawaban yang benar. Nah, di sini saya memberikan jawaban C ya. Jadi ITL ini adalah serangkaian proses yang meliputi pengambilan data dari sumber, transformasi data ke format yang dibutuhkan, dan memuatnya ke dalam sistem penyimpanan data yang ditargetkan. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Mengapa teknik normalisasi digunakan dalam desain basis data? Opsinya A. Untuk meningkatkan keamanan data. B. Untuk mengurangi redundansi data dan menjaga konsistensi. C. Untuk menambah jumlah data yang tersimpan dalam basis data. Dan D. Untuk meningkatkan performa sistem basis data. Ya, kira-kira mana teman-teman? Silakan teman-teman jawab. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Ya, nomor 2 ini jawaban saya adalah B ya. Untuk mengurangi redundansi data dan menjaga konsistensi data. Ya, karena memang normalisasi dalam desain basis data itu bertujuan untuk mengurangi redundansi dan menjaga konsistensi data. Selanjutnya soal nomor 3. Apa tujuan dari teknik visualisasi data dalam pengelolaan data? A. Mengubah data menjadi format teks yang lebih mudah dimengerti. Kemudian B. Membuat data lebih kompleks dan sulit dipahami. C. Memudahkan pemahaman pola dan tren dalam data. D. Menyembunyikan informasi penting dari data. Ya, nomor 3 ini jawabannya adalah C ya. Memudahkan pemahaman pola dan tren dalam data. Jadi teknik visualisasi data ini membantu dalam menjelaskan pola, tren, dan informasi penting dari data melalui representasi visual yang mudah dipahami. Selanjutnya soal nomor 4. Mengapa konsep integritas data menjadi kritis dalam pengelolaan basis data? A. Untuk meningkatkan kecepatan akses data. B. Untuk mencegah anomali data dan mempertahankan konsistensi data. C. Untuk menyimpan data dalam format yang terenkripsi. Dan D. Untuk mengubah struktur data menjadi lebih kompleks. Kira-kira mana yang benar ini teman-teman? Nah, untuk soal nomor 4 ini jawaban saya adalah B ya. Untuk mencegah anomali data dan mempertahankan konsistensi data. Jadi integritas data itu bertujuan untuk mencegah anomali data seperti duplikasi, ketidaklengkapan, atau inkonsistensi, dan memastikan konsistensi dan akurasi data yang disimpan. Ya, selanjutnya soal nomor 5. Mengapa penting untuk melaksanakan backup data secara berkala dalam pengelolaan basis data? Kira-kira kenapa? Opsinya ya, kita coba lihat.
A. Untuk menghilangkan data yang tidak relevan. B. Agar data selalu tersedia dalam kondisi darurat atau kehilangan data. Kemudian C. Untuk mengenkripsi data agar tidak dapat dibaca oleh orang lain. Dan D. Agar performa sistem basis data lebih cepat. Nah, untuk soal nomor 5 ini jawabannya pasti B ya. Agar data selalu tersedia dalam kondisi darurat atau kondisi kehilangan data. Jadi backup data itu penting untuk mengantisipasi kehilangan data akibat kerusakan sistem atau kesalahan pengguna, sehingga data dapat dipulihkan jika terjadi keadaan darurat ya. Keadaan darurat yang dimaksud di sini misalnya kehilangan data ya, atau mungkin datanya crash, rusak dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 6 ya. Pelan-pelan saja, santai, teman-teman pahami apa yang saya sampaikan pada video ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Perhatikan baik-baik, saya akan bacakan lagi untuk teman-teman sekalian. Berdasarkan pengelolaannya, data dibedakan menjadi data terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, pertanyaannya, data terstruktur adalah titik-titik. A. Data yang sudah dikategorisasi. B. Data yang ditempatkan pada item tertentu sebagai lokasi penyimpanan dalam suatu basis data. Kemudian C. Materi yang sudah tercantum pada database organisasi. Dan D. Data yang sudah tercantum dalam pangkalan data. Ya, kira-kira apa data terstruktur ini? Ya, jadi di sini jawabannya adalah B ya. Jadi data terstruktur itu adalah data yang ditempatkan pada item tertentu sebagai lokasi penyimpanan dalam suatu basis data. Nah, di sini data terstruktur itu merujuk pada data yang telah diorganisir dalam suatu format yang terdefinisi dengan jelas dan dapat ditempatkan dalam struktur yang teratur seperti tabel, kolom, dan baris dalam suatu basis data. Oleh karena itu, data yang ditempatkan pada item tertentu sebagai lokasi penyimpanan dalam suatu basis data itu mengacu pada data terstruktur. Karena memang dalam pengelolaan data terstruktur, informasi spesifik itu ditempatkan pada lokasi yang ditentukan dalam struktur basis data seperti itu tadi ya, kolom dan baris pada tabel, sehingga membuatnya mudah diakses dan dikelola. Ya, kira-kira seperti itu penjelasannya. Selanjutnya soal nomor 7, soal terakhir dari rangkaian pembahasan kita untuk materi pengelolaan data ya. Berikut ini yang merupakan langkah-langkah untuk pengelolaan data terstruktur adalah titik-titik. A. Perencanaan, pembangunan, evaluasi dan perbaikan. B. Menentukan kelas data, membuat tempat penyimpanan data, membuat akses data dan kebijakan migrasi, menentukan dan menetapkan kebijakan pelengkap. Kemudian C. Identifikasi, analisis, pengolahan, pelayanan dan penyebaran. Dan D. Perencanaan analisis data, membuat tempat penyimpanan data, membuat akses data dan kebijakan migrasi, menentukan dan menetapkan kebijakan pelengkap. Ya, kalau teman-teman memahami apa yang saya jelaskan di soal nomor 6 tadi, tentunya teman-teman akan mudah untuk menebak jawaban yang tepat di soal nomor 7 ini. Ya, di sini jawabannya tentu saja adalah B ya. Ya, jadi langkah-langkah ini membantu memastikan bahwa data terstruktur itu bisa dikelola dengan baik, terdokumentasi dengan benar, dan dapat diakses serta digunakan sesuai kebutuhan. Ya, kira-kira seperti itulah. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit manfaat bagi teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya Lucian Swasta dan terima kasih.